Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial terkait bagaimana cara mendownload atau mengunduh template usulan NIM bagi calon peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, khususnya yang mendapatkan penempatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Bagi setiap calon peserta atau calon mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 yang penempatannya di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram, itu setelah login ke akun SIM PKB akan diarahkan ke website PPG LPTK. Nah, mungkin sebagian besar dari calon peserta atau calon mahasiswa itu sudah mengakses halaman yang tampil di layar saat ini. Nah, karena banyak yang bertanya terkait dengan persyaratan berkas poin nomor 3 ini, yaitu dokumen Microsoft Excel template usulan NIM. Nah, nanti di sini untuk berkas nomor 3, Bapak Ibu cukup klik saja nih untuk tulisan yang warna biru di sebelah kanan dari poin berkas nomor 3. Adapun untuk tulisan warna biru di sini itu merupakan link tautan. Link tautan ini yang pertama untuk mendownload atau untuk mengunduh template usulan NIM tersebut dalam format file Excel. Lalu yang kedua di sini itu adalah tonton video tutorial pengisiannya, yaitu video yang saat ini saya demonstrasikan. Lalu untuk yang ketiga ini cek kode perguruan tinggi asal S1 atau D4 dari Bapak Ibu, yaitu ini merupakan video tutorial pencarian kode perguruan tinggi asal sewaktu Bapak Ibu S1 atau D4 yang diperlukan nanti untuk pengisian template usulan NIM. Dan terakhir di sini adalah link tautan cek kode program studi asal S1 atau D4. Nah, sama halnya dengan kode PT tadi di template usulan NIM, itu ada diminta untuk menginput atau memasukkan kode program studi sewaktu Bapak Ibu menempuh S1 atau D4. Oke, di sini yang saya tekankan adalah cara untuk mendownload atau mengunduhnya, dikarenakan ada beberapa laporan tidak bisa untuk diakses, tidak bisa untuk di-download. Nah, begini caranya Bapak Ibu, silakan nanti untuk tulisan unduh atau download di sini itu diklik dulu satu kali, diklik menggunakan mouse yang ada di komputer atau laptopnya. Nanti silakan untuk laman dari website PPG tadi itu dibuka menggunakan komputer atau laptop. Jadi jangan sama sekali menggunakan HP atau handphone atau smartphone. Silakan nanti dibuka menggunakan browser yang terinstall di laptop atau komputer Bapak Ibu. Oke, saya ulangi lagi. Untuk template usulan NIM itu langkah pertama adalah kita klik download. Nah, kita klik download satu kali sampai dengan terbuka halaman spreadsheet. Nah, ini namanya spreadsheet atau sejenis dengan Microsoft Excel. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tidak mengisinya secara langsung, tidak mengketik nama terus tempat lahir dalam tampilan layar seperti ini, tidak, melainkan di-download terlebih dahulu, diunduh, disimpan di komputer dan laptop Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada keterangan catatan. Harap diperhatikan catatan ini, yaitu isian baris 2, tulisan dengan highlight warna kuning itu jangan dirubah. Maksudnya yang mana ini? Catatan yang di sini itu maksudnya adalah di baris 2 ini. Di baris 2 Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada beberapa sel isian yang warnanya kuning seperti di jalur pendaftaran. Lalu untuk menggeser ke sebelah kanan silahkan nanti menggunakan button yang ada di bawah ini, digeser ke sebelah kanan untuk tombol ini. Setelah itu di bagian kewarganegaraan ini kan ada highlight warna kuning. Lalu jenis pendaftaran, tanggal masuk kuliah, mulai semester, dan seterusnya sampai di kode prodi dan nama
prodi. Nah, ini yang ada highlight warna kuning di baris kedua ini, itu Bapak Ibu jangan diubah. Jangan diubah, ikuti saja pengisiannya seperti yang sudah tertulis yang warna kuning ini. Yang perlu disesuaikan, yang diubah oleh Bapak Ibu adalah kolom lainnya ini yang tidak diberikan highlight warna kuning. Itu adalah yang diberikan isian data sesuai dengan data dari calon peserta atau mahasiswa. Nah, ini nanti semuanya diisi menyesuaikan dengan kondisi real atau data real yang dimiliki oleh peserta. Oke, setelah itu sebelum kita lakukan isi, nanti kita klik saja ini untuk mendownload ini, karena ini sudah disetting oleh admin hanya bisa dilihat view only. Nah, view only di sini itu artinya tampilan ini hanya bisa dilihat, tidak bisa dilakukan editing. Caranya nanti silakan diklik file, tulisan file di atas. Nah, nanti di sini ada pilihan tulisan download atau unduh kalau misalkan tampilannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Oke, saya ulangi lagi. Untuk tampilan dari template usulan NIM 2025 di sini itu di-download terlebih dahulu. Caranya klik file, lalu pilih tulisan download atau unduh. Nah, lalu Bapak Ibu pilih yang Microsoft Excel. Nanti ini diklik satu kali, tunggu sampai selesai di download nanti atau diunduh di sini. Nah, ini sudah. Ini nanti silakan dibuka di folder mana dia disimpan atau bisa langsung klik saja di sini. Nah, klik di sini. Nanti akan dibuka menggunakan software Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Ini sudah berhasil di-download sehingga bisa Bapak Ibu untuk ketik sesuai dengan isian data yang memang diminta untuk diisi di template usulan NIM ini. Nanti setelah di-download silakan diisikan itu di baris ketiganya. Di baris ketiga ini itu tempat mengisi data calon peserta atau calon mahasiswa. Kalaupun sudah ada terlanjur mengisi di bagian atas, ya tidak apa-apa selama tidak mengubah isian yang highlightnya warna kuning di sini. Oke, di sini untuk panduan pengisiannya silakan nanti ditulis di baris ketiga. Untuk kolom NIM, ini kolom NIM yang pertama, nomor induk mahasiswa, dikarenakan masih sebagai calon peserta atau calon mahasiswa, silakan dikosongkan saja, tidak usah diisi. Lalu untuk di sini kolom nama yang kedua, ya silakan dimasukkan nama lengkap Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai contohnya di atas kan sudah dituliskan nih, sebagai contohnya Yayat Ruhiyat. Ya silakan tinggal diketik saja di bawah ini sesuai dengan nama Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh saya berikan isiannya seperti ini. Nah, ini. Jadi data di atas ini itu adalah data contohnya. Data yang nomor 3 baris ketiga ini adalah data real milik peserta. Tempat lahir akan diisikan. Adapun tempat lahir sama tanggal lahir peserta itu disesuaikan dengan yang tertulis di ijazah terakhir, yaitu ijazah S1 atau D4 Bapak Ibu. Kalau misalkan di ijazahnya tidak tertulis tanggal sama bulan lahir, barulah Bapak Ibu boleh mengambil datanya di KTP. Saya ulangi lagi, data tempat lahir sama tanggal lahir di sini silakan dicari di ijazah S1 atau D4 Bapak Ibu. Bagi yang di ijazahnya tidak tertulis tanggal dan bulan lahir, baru cari di KTP. Nanti silakan disesuaikan saja. Di sini saya mengikuti contoh yang di atas. Nanti silakan diikuti untuk format penulisannya. Tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Jangan diisi semaunya, diisi tanggal dulu, bulan, baru tahun. Karena di sini sudah format yang memang ditentukan, harus diisi formatnya seperti ini. Oke, jenis kelamin silakan diisikan sesuai dengan data peserta. Mau diisi huruf kapital keseluruhan atau mengikuti contoh isian yang di atasnya, silakan. Bebas.
nomor induk kependudukan. Coba kita cek di sini supaya ada keterangan. Nah, ini NIK isi dengan 16 digit nomor induk kependudukan NIK atau nomor KTP-nya. Nah, untuk yang warna merah, kolom warna merah ini itu wajib diisi. Ini ada keterangannya. Warna merah wajib diisi, jadi tidak boleh dikosongkan. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Untuk menulis isian angka harap diberikan tanda petik dulu di depannya. Jadi jangan langsung diisikan angka seperti ini, yaitu berikan tanda petik 1, baru Bapak Ibu isikan ke 16 angka dari nomor induk kependudukan. Oke, seperti ini. Setelah itu agama disesuaikan sama agama masing-masing. Di sini pilihannya banyak. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, dan lainnya. Nah, di sini pengisiannya boleh langsung mengisi menggunakan tekstual seperti yang ini, atau mau menggunakan kode pengisiannya boleh seperti yang di sini. Itu kan nomor 1 itu untuk yang Islam. Sehingga misalkan kalau ada Bapak Ibu yang mengisi angka 1 seperti ini pun juga tidak masalah. Jadi nanti ya terserah mau mengikuti contoh yang di atasnya atau mengikuti panduan yang ada di ini yang muncul ketika kita arahkan mouse ini ke sel yang berwarna merah. Nanti akan ada muncul petunjuknya. Memang di sini diminta diisi menggunakan angka. Nomor 1 itu Islam, nomor 2-nya Kristen, nomor 3-nya Katolik, dan seterusnya. Tapi ya kita ikuti saja contoh isian yang sudah ada di atasnya langsung menggunakan tekstualnya. Kalau misalkan ada agama yang tidak tertulis, silakan tuliskan lainnya saja. Tuliskan di sel ini dengan tulisan lainnya seperti ini. Oke. Selanjutnya nomor induk siswa nasional. Nah, ini merupakan nomor induk siswa nasional saat Bapak Ibu menempuh jenjang sekolah menengah atas atau SMA dan sederajat. Nanti silakan dicek, mungkin di raportnya ataupun di ijazah, ataupun mungkin di mana bisa ditemukan untuk nomor induk siswa nasional, dicari kembali. Kalau misalkan ada, silahkan diisikan. Yang di atas itu sebagai contoh. Di sini saya ketik ulang saja. Yang misalkan seperti ini. Ingat, untuk pengisian wajib diberikan tanda petik 1 untuk pengisian angka. Kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, saya sudah bongkar-bongkar nomor induk siswa nasional, saya tidak temukan di rapor, tidak tertulis ataupun di mana gitu tidak ditemukan, ya sudah, meskipun ini yang label warna merah wajib diisi, yang namanya data tidak ada, ya sudah, tidak perlu diisikan, dikosongkan saja. Tetapi wajib diisi kiranya memang Bapak Ibu memiliki data nomor induk siswa nasional, masih bisa dicari berkasnya dan ketemu, silakan diisikan. Nah, untuk jalur pendaftaran diperhatikan catatan isian baris 2 tulisan dengan highlight warna kuning jangan dirubah. Artinya apa? Ya sudah, tinggal diketik sama saja seperti ini. Nah, udah ditulis sama seperti yang di atasnya. Oke, selanjutnya NPWP. Nah, NPWP di sini itu warna selnya adalah warna hijau. Artinya warna hijau di sini itu boleh diisi, boleh dikosongkan. Nah, yang ini, kalau misalkan Bapak Ibu memiliki NPWP, ya silahkan dituliskan nomor NPWP-nya, ditulis mengikuti format yang ada di NPWP-nya. Kalau misalkan di NPWP-nya ada tanda strip, ada tanda titik mungkin. Kalau ada tanda strip lagi, ya silakan diikuti bagaimana yang tertulis di NPWP-nya. Kalau misalkan ada yang sudah terlanjur menulis angkanya tanpa mengikuti format yang ada di kartu NPWP, ya sudah, silakan, tidak masalah.
Yang penting diisi saja kalau ada, kalau tidak ada dikosongkan. Lalu berikutnya ini kolom kewarganegaraan, ada highlight warna kuning, sudah tinggal dituliskan yang sama seperti yang di atas. Demikian pula untuk jenis pendaftaran, tinggal ditulis ulang PPG, non-PGP atau PLPG. Tanggal masuk kuliah, ini highlightnya warna kuning juga, silakan disamakan. Karena memang untuk tanggal masuk kuliahnya nanti itu Bapak Ibu itu tanggal 6 Juni setelah Bapak Ibu melaksanakan orientasi tanggal 5. 1 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran mandirinya. Mulai semesternya pun juga sama, karena ada highlight warna kuning sesuai dengan catatan tadi yang ada di baris ke-6. Ini jangan dirubah, artinya ya silakan gunakan tulisan atau isian yang sama. Seperti ini. Nah, mulai dari kolom jalan sampai dengan seterusnya silakan diisikan sesuai dengan data real Bapak Ibu masing-masing. Nah, misalkan contohnya adalah jalan. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, ini sebagai contoh, ini wajib diisikan nanti kalau misalkan alamat domisili Bapak Ibu itu ada nama jalan, silakan diisikan. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, untuk alamat ini yang diisikan di mana? Apakah alamat di KTP? Apakah alamat domisilinya? Nah, yang pertama, jika alamat yang di KTP merupakan alamat domisili Bapak Ibu, ya silakan diisikan data itu. Kalau misalkan di KTP sama yang tertulis, yang tertulis di KTP dengan alamat domisilinya ternyata berbeda, isikan yang ada di KTP. Saya ulangi, untuk pengisian alamat, untuk jalan dan seterusnya ini itu disesuaikan dengan yang ditulis di KTP, terlepas dari Bapak Ibu domisilinya mungkin berbeda dengan yang ditulis di KTP. Silakan ditulis sesuai dengan yang ada di KTP Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh, saya ikuti yang di atas. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, jadi tidak wajib diikuti karena memang untuk yang isian selain yang berwarna kuning ini itu wajib diisi sesuai dengan data milik peserta. Oke, untuk kode pos, kalau ada yang bingung pengisiannya nanti saya mau isi apa, silakan arahkan ini yang bergerak ini mouse-nya ke kolom sel di bagian atas ini, nanti akan muncul ini. Untuk pengisiannya boleh menggunakan angka di sebelah kirinya atau keterangan langsung di sebelah kanan. Jenis tinggal, nah ini kalau misalkan Bapak Ibu tinggalnya bersama orang tua cukup ketik 1, atau mau ditulis teksnya boleh. Nah, seperti ini. Kalau misalkan rumahnya sendiri boleh diketik angka 10 saja, atau boleh diketik ini teksnya langsung seperti ini. Demikian untuk alat transportasi, tinggal disentuhkan saja ke atas, nanti ada informasinya di sini. Kalau Bapak Ibu bingung untuk mengisinya, ada diberikan pilihan nomor 1, nomor 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 99. Mau ditulis angkanya boleh, mau ditulis tekstual yang ada di sebelah kanannya juga boleh. Di sini saya ikuti saja yang di atas. Oke, nomor telepon rumah kalau ada silakan diisikan, kalau tidak ada dikosongkan. Karena warna selnya ini warna hijau. Ini untuk masing-masing sel untuk pengisian angka diharap diperhatikan maksimalnya itu ada 20 karakter, tapi insya Allah untuk pengisiannya tidak akan melebihi 20 karakter. Nomor HP silakan dimasukkan nomor HP yang memiliki WhatsApp yang aktif. Ini sebagai contoh saja.
Ini sebagai contoh. Lalu alamat email silahkan isikan nama email yang domainnya itu adalah email Google. Jangan dimasukkan yang email belajar ID atau guru ID dan sebagainya. Masukkan yang domainnya itu adalah Gmail. Nah, di sini sengaja saya berikan contohnya sama dengan di atas. Yang penting sudah saya informasikan. Di kolom email silakan dimasukkan untuk email Google-nya, bukan email belajar ID dan sebagainya. Nah, untuk kolom berikutnya, apakah sebagai penerima ini kartu perlindungan sosial? Jika Bapak Ibu penerima, ketik angka 1. Jika bukan penerima, ketik angka 0. Atau kalau mau diisi menggunakan iya juga boleh, atau mau diisi dengan tidak juga boleh. Jadi intinya sesuai dengan panduan yang ada di atas ini. Boleh diisi menggunakan angka ataupun menggunakan teks tekstualnya. Nah, ini ketika mengisi angka itu wajib diberikan tanda petik, baik itu untuk yang angka 0 ataupun yang lainnya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, kita berikan tanda petik dulu di depan angka 0. Terus nomor KPS, kalau misalkan Bapak Ibu merupakan penerima KPS-nya, pastinya di sini kan angka 1, kemudian dituliskan ya. Silakan di sini diketik nomor KPS-nya. Misalkan seperti ini. Silakan diisikan. Kalau memang bukan penerima, seperti ini ya, sudah ini dikosongkan. Oke, di sini saya samakan sebagai contoh. Kita lanjut ke data orang tua. Nah, di sini data orang tua, nomor induk, kependudukan ayah. Nah, di sini silakan nanti dimasukkan nomor induk, kependudukan ayah untuk yang ayah dari calon peserta. Kalau misalkan ada yang bertanya, Bapak, kalau misalkan kami sudah tidak punya datanya bagaimana? Nah, ini kan selnya warna hijau. Nah, kalau sel warna hijau itu boleh kosong. Tapi kalau misalkan selama data dari orang tua tadi masih ada, silahkan diisikan. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan datanya masih ada, ya silahkan dimasukkan. Untuk data nomor induk kependudukan orang tua mungkin masih tersimpan rapi untuk kartu keluarganya, sehingga sudah silahkan Bapak Ibu dilengkapi sesuai dengan yang tertulis di data berkas kartu keluarga ataupun yang lainnya yang dimiliki untuk sumber informasi data pengisian dari data orang tua calon peserta. Oke, untuk pendidikan bisa dilihat di sini, bisa diisi dengan angka ataupun keterangan di sebelah kanannya. Saya ikuti contoh saja di atas. Oke, pekerjaan orang tua ini bisa dicek. Silahkan disesuaikan dengan isian yang ada di atas tunjuk ini. Kalau misalkan tidak ada, silahkan bisa diisi dengan lainnya. Sebentar kita kecil ya, mungkin untuk bisa melihat isian. Kalau misalkan tidak ada di pilihan, silakan dituliskan lainnya seperti ini. Ini sebagai contoh, saya samakan saja dengan di atas. Setelah itu penghasilan bisa diperhatikan ada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini mewakili sekian nominal yang ada di sebelah kanannya. Kalau misalkan penghasilan orang tua berkisar di antara 1 juta sampai dengan 2 juta kurang, silakan ditulis angka 13. Kalau misalkan penghasilannya lebih dari 2 juta ke atas, ketikkan 14, dan demikian kalau lebih dari 2 juta, 3 juta, 4 juta,
ataupun mungkin yang lebih dari 20 juta silakan disesuaikan dengan pilihan angka di sini 11, 12, 13, 14. Jadi tidak ditulis nominal kalau di sini. Kita gunakan angka. Oke, kita geser lagi ke kanan. Sama halnya dengan data orang tua tadi untuk data ayah. Untuk data ibu pun juga demikian. Kalau misalkan masih ada, silakan diisi. Kalau sudah tidak ada datanya, boleh dikosongkan. Di sini saya samakan saja dengan di atasnya. Cuma sebagai contoh saja Bapak Ibu, yang penting sudah saya informasikan petunjuk pengisiannya. Nah, di sini coba perhatikan Bapak Ibu, untuk nama ibu, nah ibu kandung ini itu ternyata wajib diisi. Berbeda halnya dengan tadi di sel nama ayah itu kan warnanya hijau. Nah, ini warna hijau itu boleh dikosongkan, tetapi kalau nama ibu kandung ini wajib, tidak boleh dikosongkan. Ini wajib diisi. Untuk tanggal lahir dan seterusnya itu baru boleh dikosongkan karena selnya itu warnanya hijau. Tapi selama datanya masih ada, ya sudah dilengkapi. Sama untuk pendidikannya bisa diperhatikan di sel bagian atas, tinggal diarahkan saja mouse-nya ke atas. Mau ditulis dengan keterangan angka ataupun dengan keterangan tekstualnya di sebelah kanan. Sini sebagai contoh saya isikan sama seperti yang di atas. Pekerjaan ibu juga sama, di sini dilihat. Nih, kalau tidak ada di pilihan, kalau misalkan tidak ditulis menggunakan angka, sudah tinggal dituliskan lainnya. Oke, sini sebagai contoh saya isikan sama seperti yang di atas. Penghasilan, nah seperti yang tadi yang di penghasilan ayah disesuaikan sama nominalnya di sini, diketik dengan angka. Nah, selain dari data orang tua, di sini diminta untuk mengisi data wali. Nah, di sini data wali, silakan Bapak Ibu calon peserta bisa menggunakan data wali, yaitu dari keluarga yang bersangkutan, misalkan paman, ataupun mungkin saudara laki-lakinya, ataupun mungkin bibi atau saudara dari orang tuanya, terserah mau yang paling besar atau yang paling kecil, atau yang paling terdekat dan kita itu adalah saudara dulu, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Boleh juga dari kakek ataupun nenek. Suami atau istri tidak boleh dijadikan wali, jadi yang berasal dari keluarga yang bersangkutan seperti saudara, paman, bibi, ataupun kakek dan nenek. Misalkan di sini nama walinya, misalkan dituliskan dia nama neneknya mungkin, atau nama bibinya, atau nama saudara perempuan atau saudara laki-laki dan sebagainya, silakan tinggal dituliskan saja nanti namanya di sini. Lalu untuk tanggal lahirnya silakan diisikan sesuai dengan data real dari orang yang dijadikan wali oleh Bapak Ibu. Pendidikannya sama tadi, untuk mengecek semua informasi tinggal digeser ke arah atas ini, ke sel tulisan dari keterangan judul untuk isian di bawahnya. Nah, di sini sengaja saya tuliskan sama seperti contoh di atas supaya lebih cepat. Nah, ini kita isikan hasilnya, ini ada keterangan, silakan nanti disesuaikan ketik menggunakan angka. Nah, berikutnya untuk ini warna merah kode prodi, ini warna kuning. Nah, sesuai dengan catatan tadi, isian dari baris nomor 2 ini yang ada tulisan warna kuning jangan diubah. Oleh karena itu silakan tinggal diketik ulang saja. Ketik ulang yang di atasnya. Kalau di sini yang sebelah kiri ini kan saya ketik ulang sama dengan di atas itu sebagai contoh Bapak Ibu. Berbeda dengan yang ada highlight warna kuning di sini. SKS diakuinya silakan nanti diketikkan saja sesuai dengan yang di atasnya. Ini seharusnya diberikan highlight warna kuning juga nih, tetapi ya tidak apa-apa, nanti yang penting sudah saya buatkan video demonstrasi ini supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung lagi.
Untuk yang kolom SKS diakui silakan samakan dengan yang ada di template. Nah, terkait dengan isian berikutnya dari kode PT asal sampai dengan nama prodi asal, ini merupakan data Bapak Ibu selama menempuh jenjang S1 sarjana atau D4-nya dulu. Sehingga silakan nanti dicari kode perguruan tinggi asal sewaktu S1 atau D4, lalu nama PT asalnya tinggal diketik saja di sini, lalu kode prodi asal dan nama prodi asal. Bagaimana cara Bapak Ibu bisa menemukan atau mengisi keempat isian sel ini? Silakan kembali lagi ke pengumuman website yang ada di ppgumat.ac.id tadi. Di sini sudah ada itu untuk link tautan pencariannya. Tadi kalau kita perhatikan di sini yang pertama itu adalah kode PT asal sama nama PT asal. Silakan nanti Bapak Ibu klik saja tulisan yang warna biru, cek kode perguruan tinggi PT asal S1 atau D4, diklik satu kali. Nah, ini sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau mencari langsung itu boleh, tapi ya harus tonton terlebih dahulu untuk video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial dikti. Nah, seperti halnya juga tadi yang di kode prodi asal sama nama prodi asal, silakan Bapak Ibu klik tulisan yang paling terakhir ini, cek kode program studi asal S1 atau D4, diklik satu kali, nanti akan diarahkan ke video tutorial untuk pencariannya ke laman PD Dikti. Nah, di sini sebagai contoh saja Bapak Ibu, misalkan sudah dicari ya datanya seperti ini, saya samakan saja seperti yang di atas. Nanti silakan Bapak Ibu ikuti panduan yang ada di video tutorial yang diberikan di website PPG Umat untuk cek kode perguruan tinggi asal dan cek kode program studi asal S1 atau D4. Jadi silakan dimasukkan ke isian dari 4 sel tadi, dari kode PT asal, nama perguruan tinggi asal, kode prodi asalnya, lalu nama prodi asal. Jangan sampai ketukar, karena yang diminta adalah data yang lama, bukan data yang baru sekarang saat menempuh PPG, karena PPG-nya kan masih belum dilaksanakan. Oke, untuk isian terakhir, karena highlight warna kuning, silakan diisi sama dengan yang sudah ada tertulis di atasnya. Oke, ingat selalu untuk tulis angka itu selalu menggunakan tanda ketik. Oke, seperti ini untuk tutorial pengisian atau panduan pengisian template usulan NIM dari data Bapak Ibu yang berwarna merah, data peserta. Lalu untuk tempat tanggal lahirnya disesuaikan dengan di ijazah. Kalau di ijazah tidak ada, barulah kita cek di KTP. Lalu dengan isian beberapa sel yang sudah diberikan highlight warna kuning, ini tinggal disamakan saja dengan data yang ada di atas. Untuk yang isian warna hijau, itu boleh dikosongkan, kiranya tidak ada datanya. Kalau ada datanya, silakan diisikan. Untuk panduan pengisiannya, nanti silakan juga bisa dicek dengan didekatkan tanda mouse ini, yang tanda plus, di masing-masing tulisan keterangan judul di atas ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ada bingung untuk pengisiannya, atau silakan diikuti video alur yang sudah saya demonstrasikan dari awal sampai akhir. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial pengisian template usulan NIM 2025 bagi calon peserta atau calon mahasiswa PPG guru tertentu dengan penempatan LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.